dua titik potong. Nah, kedudukan yang ketiga, garis itu tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, itu kira-kira materi yang Bapak sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan coba mengidentifikasi cara mengetahuinya. Bagaimana kita tahu bahwa garis itu memotong, menyinggung, atau tidak keduanya. Yaitu dengan menggunakan nilai diskriminan. Ya, ini lihat. Kalian sudah tahu apa itu diskriminan? Barangkali waktu kelas 10 atau waktu SMP-nya? Ada yang tahu diskriminan? Atau sudah tahu? Halo? Halo? Ya, suaranya hilang. Ada yang dengar suara Bapak? Dengar? Dengar, Pak. Dengar, cuman nggak mau menjawab doang ya. Tahu diskriminan? Kalau yang swasta Januari belum Pak, belum dibayar. Belum. Iya, bukan dari kitanya Pak. Alhamdulillah Pak Haji. Oke, Pak lanjut. Ada yang tahu diskriminan? Halo? Halo, Dendi? Pak. Nah, belum tahu. Nggak tahu, ya. Kalau determinan mah tahu ya. Kalau determinan itu berhubungan dengan matriks ya, ordo ya. Tahu ya? Kalau determinan tahu. Tahu ya, Den? Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran itu dapat ditentukan oleh nilai diskriminan. Jadi nilai diskriminannya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali AC. Ya. Nah, apa ketentuannya? Ketentuannya ada 3. Jika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka garis G itu, atau kita sebut garisnya itu G ya, kalau lingkaran itu L ya. Maka si garis itu memotong lingkaran di 2 titik persekutuan atau titik potong. Tapi kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, ya, nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis tersebut menyinggung lingkaran di 1 titik. Nah, ingat, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Tapi kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nilai atau garisnya itu menyinggung lingkaran. Ingat, kalau memotong itu pasti di 2 titik, kalau menyinggung di 1 titik ya. Nah, ketentuan yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, negatif, maka si garis tersebut berada di luar lingkaran, atau dengan kata lain, dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, sekarang kalau kita tahu ketentuannya, garis tersebut memotong, menyinggung, atau tidak keduanya, bagaimana kita menghitungnya? Nah, kalian simak contohnya berikut. Misalkan ada sebuah garis yang persamaannya Y sama dengan 3X min 2. Nah, kita pengen tahu kedudukan garisnya terhadap lingkaran bagaimana. Nah, ini lingkarannya. Ada garisnya Y sama dengan 3X min 2 terhadap lingkaran X kuadrat Y kuadrat min 8X min 2Y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, lingkaran ini kan lingkaran yang disajikan dalam bentuk umum ya. Ingat, lingkaran itu ada yang berpusat di 0,0, ada juga yang berpusat di A, B. Ya. Jadi kalau ini lingkaran yang disajikan dalam bentuk umum. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi garis itu terhadap lingkaran? Bagaimana? Memotong, menyinggung, atau tidak keduanya? Maka caranya adalah kita cari nilai diskriminannya. Nah, cara mencarinya begini. Perhatikan.
Pak, Bapak, Nggak terlihat ya? slide-nya nggak berubah, Pak. Slide-nya berubah ya? Nggak berubah ya? Ya, tadi emang nggak berubah, Pak. Oh, sekarang berubah nih. Terlihat? Iya, Pak, terlihat. Oh, terlihat. Baru bisa di-play ya? Gini aja dah, nggak usah Bapak play. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Lihat. Caranya adalah dengan cara kita substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Ya, kita substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Lihat, garis Y sama dengan 3X min 2. Maka 3X min 2 ini akan kita substitusikan ke lingkaran dengan cara kita ganti nilai Y-nya ini. Setiap nilai Y pada lingkaran ini kita ganti atau kita substitusikan dengan 3X min 2. Jadi pahami ya? Maka menjadi X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti. 3X min 2 kuadrat dikurang 8X, kalau X tetap ya tidak dirubah ya. Kemudian min 2 kali 3X min 2 ditambah 15. Nah, kemudian kita uraikan dulu nih yang ada di dalam kurung. 3X min 2 dipangkatkan 2, kita uraikan. Berapa hasilnya? 9X kuadrat, 3X pangkat 2 kan 9X kuadrat, min 2 dikali 3X dikali min 2 hasilnya min 12X. Min 2 pangkat 2 hasilnya plus 4. Min 8X. Min 2 kali 3X min 6X. Plus 4. Plus 15. Maka setelah disederhanakan menjadi 10X kuadrat. Dan tahu 10X kuadrat dari mana? 10X kuadrat. Den tahu Den? Dari mana, Den? 9X kuadrat tambah X kuadrat, Pak. Betul, 9X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi 10X kuadrat. Kemudian min 12X, min 8X, min 6X. Dijumlahkan hasilnya adalah min 26X. 4 ditambah 4 ditambah 15 hasilnya 23. Nah, jadi setelah disubstitusi persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, dia akan menghasilkan sebuah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini koefisien dari X kuadrat yaitu 10 itu namanya A. Ya, koefisien dari X pangkat 1 ini namanya B. Yang konstanta ini namanya C. Ulangi. Berarti 10 itu nilai A, min 26 itu nilai B, C-nya adalah 23. Nah, kalau kita sudah tahu nilai A, nilai B, dan nilai C, lalu kita substitusikan ke rumus diskriminan. Ini rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya kita rubah. B-nya kan min 26. Berarti min 26 pangkat 2. Min 4 tulis. A-nya adalah 10. C-nya adalah 23. Min 26 pangkat 2 itu adalah 676. Min 4 dikali 10 dikali 23 hasilnya adalah min 920. Maka 676 dikurangi 920 berapa? Sama dengan min 244. Nah, sekarang kita kembalikan ke ketentuan kita yang awal. Karena nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka garis G tidak memotong dan tidak menyinggung. Ini kurang keterangannya ya. Keterangannya kurang ini ya. Ya, nih apa ulang ini. Yang ketentuan yang ketiga, jika diskriminannya lebih besar dari 0, lebih kurang dari 0, maaf maksudnya, maka garis G berada di luar lingkaran. Atau dengan kata lain, garis tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, karena ini juga nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka garis G itu tidak memotong lingkaran
dan tidak menyinggung lingkaran. Ini keterangannya keliru. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, ya, ini keliru aja ya ininya ya. Nah, selanjutnya contoh kedua. Terlihat slide Bapak ini? Contoh kedua? Terlihat, Pak. Lihat, oke. Simak. Contoh kedua. Tentukanlah kedudukan garis Y yang persamaannya adalah X-2 terhadap lingkaran X-3 pangkat 2 ditambah Y plus 4 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, lingkaran ini kan lingkaran yang berpusat di A, B. Betul ya? Nah, Bapak pengen tahu dulu, lingkaran ini pusatnya berapa? X-3 pangkat 2 ditambah Y plus 4 pangkat 2 sama dengan 9. Pusatnya berapa? 34. 3, Min 4 ya, Pak. min 4. Betul. 3, min 4 ya, bukan min 3,4. Kebalik. Karena rumus asalnya kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Ya, dengan kata lain kalau di sini negatif, maka hasilnya positif. Jika di sini positif, maka pusatnya negatif. Kebalikannya ya. Nah, kalau di sini min 3, ya berarti 3. Kalau di sini plus 4, berarti min 4. Maka pusat lingkaran ini adalah 3, min 4. Ingat-ingat itu. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Tapi apa kedudukan garis Y terhadap lingkaran? Garisnya apa persamaannya? X min 2. Caranya bagaimana? Ya kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ini lingkarannya X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Kemudian garisnya adalah Y sama dengan X min 2. Kita substitusi nilai Y sama dengan X min 2 ini ke persamaan lingkaran. Dengan cara kita ganti atau kita rubah Y-nya ini dengan X min 2. Maka jadinya seperti ini. X min 3 kuadrat plus X min 2. X min 2 ini dari nilai Y ya. X min 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9. Sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Nah, Pak. insya Allah bisa. Baik. Sekarang kita sederhanakan dulu ini yang dalam kurung nih. X min 3 kuadrat ditambah X min 2 ditambah 4. Jadi X berapa? Sederhananya ini. Yang dalam kurung nih. X min 2 ditambah 4. Jadi X berapa ini? Min 2 ditambah 4 berapa? 2. Plus 2 ya. Maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. X min 3 kuadrat ditambah X plus 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, setelah disubstitusi nilai Y-nya ke persamaan lingkaran, lalu kita jabarkan, kita uraikan. X min 3 kuadrat, uraiannya adalah X kuadrat min, ayo, X kuadrat min 6X. Kuadrat. 6X, iya, X kuadrat min 6X ditambah 9. Kemudian yang kedua, ini menjadi X kuadrat plus 4X. 4X ditambah 4. 4. Nah, 9-nya yang di ruas kanan ini, tolong kalian pindahkan ke kiri. Ingat, perpindahan ruas itu berpengaruh terhadap tanda bilangannya. Kalau positif, pindah ya jadi negatif. Gitu ya. Maka kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 6X plus 9 ditambah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 9. 9-nya kalian pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif. Kemudian kita sederhanakan. X kuadrat ditambah X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Min 6X ditambah 4X jadinya min 2X. 9 ditambah 4 dikurangi 9, tadi kan pindah ya, sama dengan plus 4. Jadi bentuknya seperti ini.
Nah, setelah disederhanakan, kalian, ini kan masih bisa disederhanakan ini ya. 2x kuadrat min 2x ditambah 4 sama dengan 0. Kira-kira dibagi berapa nih? Bisa disederhanakan. Bagi 2. Dibagi 2. Hasilnya berapa? X kuadrat min X plus 4. 2. Plus 2, sorry. X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1. B-nya adalah min 1 dan C-nya adalah 2. Lalu kita substitusikan ke rumus diskriminan. Nah, ini rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. B-nya adalah min 1 kuadrat pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah 2. Maka jadi seperti ini. Min 1 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 2. Hasilnya berapa? Nah, min 1 pangkat 2 kan 1. Min 4 kali 1 kali 2 adalah min 8. 1 dikurangi 8 adalah min 7. Min 7. Min 7 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0? Kurang dari. Kurang dari. Maka min 7 kurang dari 0. Ingat ketentuan kita di awal. Karena nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kesimpulannya nih, garis Y sama dengan X min 2, ini yang Bapak tandain ini, berada di luar lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Dengan kata lain, garis ini tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran ini. Begitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini. Nah, ini dia. Sorry. Ini belum Bapak ininya. Sebentar. Oke, terlihat ini ya? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Kalau Bapak play, dia tidak terlihat ya. Aneh ini. Kayak gini aja lah. Bapak gedein. Nah, nomor 3 ini berbeda dengan contoh 1 dan 2 tadi. Kalau nomor 3 ini, di soal sudah diketahui bahwa garis Y sama dengan X plus 9 itu menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X min 10Y tambah 21 min P sama dengan 0. Hanya pertanyaannya adalah berapa nilai P-nya? Nah, sini yang tidak diketahui. Kedudukan garisnya setelah diketahui, tetapi ada satu unsur pada lingkaran yang tidak diketahui, yaitu nilai P. Maka tugas kita adalah menentukan nilai P-nya berapa. Begitu. Bagaimana cara mencari nilai P? Hampir sama caranya dengan saat kita mencari kedudukan garis terhadap lingkaran. Hampir sama. Dengan cara kita substitusi persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Ya, lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 10Y tambah 21 dikurangi P sama dengan 0. Sementara garisnya adalah Y sama dengan X plus 9 persamaannya. Maka Y sama dengan X plus 9 ini, persamaan garis ini, kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Dengan mengganti nilai Y-nya, kita ganti dengan X plus 9. Nah, maka kita nyatakan menjadi X kuadrat ditambah X plus 9 kuadrat. Ini pengganti nilai Y ya. Y-nya setiap Y Bapak ganti dengan X plus 9. Ditambah 8X min 10 kali X plus 9. Ditambah 21 dikurangi P sama dengan 0. Penjabaran dari X plus 9 pangkat 2 ya adalah X kuadrat ya plus 18X plus 81.
Bagi yang belum lancar silakan habis ini dicoba menjabarkan itu ya bentuk kuadrat ya. Ditambah 8x min 10x dari min 10 kali x min 10 kali 9 yaitu min 90. Ditambah 21 min P sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan nih. X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Ya enggak? 18X ditambah 8X itu 26X. 26X dikurangi 10X jadinya 16X. Kemudian 81 dikurangi 90 itu kan min 9. Min 9 ditambah 21 hasilnya plus 12. Min P sama dengan 0. Nah, setelah disubstitusi nilai persamaan garisnya ke lingkaran, kita peroleh persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadratnya. Berarti nilai A-nya adalah 2. Nih, perhatikan. Nilai B-nya adalah 16. Dan nilai C-nya adalah semuanya ini. 12 min P. Bapak ulangi. Nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya adalah 16. Nilai C-nya adalah 12 min P. Nah, kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan 0. B-nya adalah 16. Karena B kuadrat berarti 16 kuadrat. Min 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah 12 min P. Nah, 16 dipangkatkan 2 itu hasilnya 256. Min 4 kali 2 itu min 8. Min 8 dikali 12 itu min 96. Ya, min 96. Min 8 kali min P jadinya 8P. Kita sederhanakan. Masing-masing ruas kita bagi 8. 256 dibagi 8 hasilnya 32. Ya. Kemudian berapa ini? Min 96 dibagi 8 jadinya min 12. 8P dibagi 8 hasilnya P. Nah, kalau begitu 32 dikurangi 12 kan 20. Plus P sama dengan 0. Sehingga P-nya bisa dicari. P-nya berapa? 20-nya saja pindah ke sebelah kanan. Positif pindah jadi negatif. Maka nilai P-nya adalah min 20. Begitu. Bisa dipahami? Pelan-pelan. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Gak usah malu-malu. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Den? Den? Iya Pak, kenapa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kan nanti P-nya udah ketemu ya Pak. Ya. Terus nanti disubstitusikan baru ketemu persamaan lingkarannya ya Pak. Oh iya. Jadi setelah kan ya ini mah hanya yang ditanya tentukanlah nilai P gitu. Kalau P-nya udah ketemu ya kamu substitusi ke sini. Maka nanti lingkarannya persamaannya berubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X kurangi 10Y ditambah 21 kurangi P. Nah, sedangkan nilai P-nya sendiri adalah 20. Maka jadi nanti nilainya berubah menjadi berapa? 41 ya. 41 sama dengan 0. Begitu. Paham? Paham Pak. Paham. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan dari 3 contoh ini yang sudah Bapak jelaskan? Malu-malu. Ada tidak? Kalau tidak ada, Bapak masih punya soal 2 nih. Cuman belum terpecahkan ini. Barangkali kalau kalian yang mengerjakan, ketemu nih jawabannya nih. Kalau Bapak nih semalaman nggak ketemu ini. Nggak tahu nih, harus kalian kali yang mengerjakan ini. Coba itu.
Ini susah payah nih Bapak, semalam nggak ketemu. Tolong dikerjakan, dibantu nih. 65 orang masa sih 2 soal nggak ketemu. Hanya disuruh mencari kedudukan garisnya terhadap lingkaran bagaimana. Apa memotong, menyinggung, atau tidak keduanya. Terlihat soalnya ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Boleh dicatat dulu. Atau kalau enggak nunggu Bapak upload aja di Classroom PPT-nya. Tapi nanti Bapak upload setelah sesi ketiga. Sekarang kalau mau kalian catat dulu dah, cuma 2. Ini tolong kalian kerjakan, cari ya, bantu Bapak. Bapak susah ya, nggak ketemu-ketemu ini. Barangkali kalau kalian mah bisa ya. Tapi Bapak tahu clue-nya nih, caranya gini clue-nya. Kalau nomor 1 kan jelas tuh garisnya adalah Y sama dengan 2X min 1. Kalau nomor 2 ini persamaan garisnya belum disederhanakan. X min 3Y sama dengan 1. Berapa nilai Y-nya? Ya berarti pindah ruas dulu nih, min 3Y-nya ke kanan jadi 3Y. Satunya pindah ke kiri jadi min 1. Maka Y-nya adalah X min 1 per 3 kalau nggak salah begitu clue-nya. Tapi Bapak kerjain semalaman nggak ketemu. Ya Den, bantu Bapak ya Den. Yang lain juga, Pak. Oh yang lain juga ya. Ini kok Bapak nggak bisa ngerjainnya gitu loh, nggak ketemu, bukannya nggak bisa, nggak ketemu. Kenapa ya? Barangkali kalau kalian mah yang ngerjain secara sama-sama, barangkali hasilnya ketemu hasilnya. Baik, ini tidak masuk ke tugas luring 2 ya. Tidak masuk soal ini. Nanti tugas luring ada lagi. Tapi nanti 2 soal ini akan Bapak tanyakan minggu depan. Random ya, Bapak panggil random siswanya. Tolong kalian jelaskan di Google Meet. Tekniknya, kalau kalian mahir menggunakan PowerPoint, boleh kalian tulis di PowerPoint. Atau kalaupun tidak mahir di PowerPoint atau belum mahir, boleh kalian tulis di buku, lalu kalian foto. Kalian foto, nanti pada saat Bapak panggil, misalkan, si Fauzan misalkan, silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Nah, fotonya tayangkan, sambil kalian jelaskan cara pengerjaannya. Bisa dipahami begitu? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, sip. Pak, bisa. Bisa tuh, mantap tuh. Bisa, Pak, bisa. Berat suaranya ya. Bisa, Pak, bisa. Terpaksa. Baik. Untuk pertemuan hari ini, Tarisa itu belum diminum-minum minumannya? Belum, properti doang. Oke, udah disingkirin ya. Itu isinya tahu Bapak itu isinya teh manis ya? Iya, tahu. Baik. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa yang 2 soal tadi tolong dikerjakan. Boleh di buku, boleh juga di PowerPoint. Kalau kalian mahir ya, nanti tinggal dipresentasikan minggu depan. Bapak panggil random. Karena ada 2 soal ya berarti Bapak panggil 2 siswa. Begitu ya. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
ilmunya. Ya kan ada orang yang targetnya nanti aja 5 tahun lagi. Nah, gimana rezeki, Pak? Li, sanggup Li. Nikah sekarang. Iya, Pak. Aku punya anak dulu. Itu umur berapa?